mengenai memanusiakan manusia. Nah, mungkin tadi sudah disinggung sama Bapak materi terkait memanusiakan manusia. Nah, mohon maaf banget tadi kan ada sinyal, mungkin bisa diulang Pak mengenai terkait memanusiakan manusia yang terkena HIV. Dan yang kedua, apakah orang yang terkena HIV itu harus dijauhi atau dikucilkan? Dan yang ketiga itu bagaimana cara mengakhiri orang yang menderita HIV secara edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulkan pertanyaannya dulu atau mau langsung tanggapi? Langsung dulu ya Bapak. Oke. Ya. Mas Benny apa saya? Enggak, Pak Farid. Wah, saya lagi ngerokok, gimana ini? Apa ya? Sebenarnya kalau tadi di pertanyaan pertama bagaimana memanusiakan manusia bagi teman-teman Oda, jawabannya ada di pertanyaan nomor 2 gitu ya. Ketika kita tidak merangkul, tidak membantu atau tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap Oda, orang dengan HIV atau orang yang hidup dengan HIV, itu yang disebut dengan memanusiakan manusia. Gitu. Jadi pertanyaan 1 jawabannya ada di pertanyaan nomor 2 gitu. Itu yang menurut saya dan pemahaman saya dari tadi materi yang disampaikan oleh Mas Farid gitu ya. Kemudian apakah kita harus menjauhkan orang yang HIV? Ya sebenarnya manusia itu kan sama, yang disampaikan lagi-lagi larinya ke materinya Mas Farid. Manusia itu sama, orang HIV pun kegiatan aktivitasnya proses melakukan menjauhi dan menyingkirkan, ya itu bagian dari stigma dan diskriminasi. Lagi-lagi tadi terkait dengan contoh kasusnya Mas Farid yang di awal, bahwa dia minum atau makan di warung, kemudian dia tahu HIV/AIDS, pedagangnya akhirnya menyingkirkan. Nah, itu adalah bagian dari stigma dan diskriminasi yang masuk kategori tidak memanusiakan manusia. Mungkin Mas Farid bisa tambahkan. Mic-nya ketutup. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri contoh sederhana saja ya, yang dekat-dekat inilah corona. Awal-awal corona, isu stigma itu sangat besar, gitu ya. Karena memang manusia masih takut corona, gitu ya. Orang kena corona takut, orang meninggal corona bahkan ada jenazah ditolak. Anda pasti masih ingat semuanya. Ada jenazah ditolak, dikebumikan di tempatnya dia berasal, sampai akhirnya dikebumikan di tempat lain. Itu muncul stigma diskriminasi bahwa mereka takut tertular gitu ya, dan nanti ditakutkan virusnya menyebar kemana-mana. Itu tidak berdasar secara sains, tidak terbukti. Maka sudah sesuai protokol kesehatan, dan kalau sudah sesuai protokol kesehatan ya gimana caranya virus itu bisa menyebar. Tapi karena mindset ya, belum menjadi manusia seutuhnya yang pertama. Yang kedua memang belum betul-betul beragama, dia cuma Islam KTP saja. Dia nggak tahu spirit utama agama Islam adalah selain tentang tadi ketauhidan, tapi juga tentang spirit kemanusiaan. Nah, bagaimana menjadi manusia? Bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita tetap bisa memberikan sikap yang baik terhadap tanda kutip korban-korban itu. Nah, corona setelah itu ada munculnya stigma, kemudian muncullah itu viral kan ya, kemudian akhirnya sudah tidak ada lagi isu tentang menolak jenazah. Nah,
ini salah satu contoh saja bahwa ketika munculnya sikap masyarakat terhadap ketakutan yang berlebihan, ya, kemudian wawasan tentang keagamaannya sangat minim, dia juga belum menjadi manusia seutuhnya, maka dia mudah sekali menstigma orang. Bahkan terhadap jenazah yang sudah meninggal aja masih kena stigma. Kan sakit banget ya, sudah jenazah, sudah meninggal masih kena stigma. Jadi kadang masyarakat kita tuh ya gimana ya, saya sedih kalau ngeliat itu. Orang yang sudah meninggal tapi masih kena stigma, gimana gitu ya. Itu bagaimana bisa dikatakan sebagai seorang manusia. Nah inilah, maka berbicara relasi agama dan sains, saya ulang sekali lagi bahwa agama itu ya sains itu sendiri. Al-Quran itu ya sains itu sendiri. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu sama dengan negara Indonesia, bahwa berbicara negara Indonesia dan syariat Islam, Pancasila ya Islam itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ya Islam itu sendiri. Artinya tidak bisa dipisahkan antara. Jadi kita jangan terjebak pada Islam formal, atau kalau sains itu ya hanya sains. Kemudian ketika berbicara sains ya ini ada batas-batasnya. Ya nggak ada ketika berbicara sains ya. Sains itu apa ya? Bebas nilai sains. Ada bisa menjaga. Maka ketika mengkaji Al-Quran kita bisa menjaga jarak kita. Menjaga jarak kita tidak melebur ke dalamnya. Melebur itu artinya untuk menghilangkan subjektivitas seorang mufasir. Maka sampaikan pemahaman Anda tentang Al-Quran seobjektif mungkin. Maka dulu dalam kalau dalam mazhab tafsir, mazhab tafsir itu muncullah produk-produk tafsir yang ditunggangi oleh ideologi mufasir gitu ya. Ideologi Mu'tazilah, ideologi Khawarij, ideologi dan yang lainnya. Ya. Jadi hanya tunggangan ideologi untuk mendukung ideologinya muncullah produk tafsir. Nah ini jangan gunakan ya agama sebagai alat politik. Jangan gunakan agama sebagai alat kepentingan untuk pribadi, ideologi atau mazhab. Itu nanti jadi keluar dari makosidnya, dari tujuan dari ayat itu sendiri. Nah ini ya. Jadi berbicara tentang agama dan sains ya, Anda tidak perlu pusing-pusing kemudian kalau saya bicara ini nanti saya takutnya keluar dari apa namanya nilai ini ya. Ada dua apa namanya ada dua alat ukur dalam kita mengkaji agama. Yang pertama, tidak bertentangan dengan pesan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal sehat. Selesai. Akal sehat itu gampang ya. Misal kita berbicara ayat Al-Quran, kemudian berbicara tentang ujung-ujungnya, misal katakanlah, kemudian menghalalkan khamr, atau kemudian menghalalkan atau kemudian berbicara yang sangat ekstrim, katakan yang menghalalkan membunuh, teror, ya, bom masjid, ya, terorisme dan seterusnya. Maka itu, misal ada orang teroris bom gereja atau bom masjid membunuh orang-orang dengan atas dasar agama, itu sudah tertolak itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal sehat ini saja. Tidak diterima akal sehat. Akal sehat itu bukan akal Anda sendiri, tapi apa namanya, konstruksi sosial yang ada di kita. Apa namanya? Akal sehat itu merupakan akal-akal manusia yang itu memang memiliki kesepakatan bahwa perbuatan itu tidak sesuai apapun itu. Ya. Jadi ketika ada berbicara tentang misal agama, jangan sampai keluar dari akal sehat. Kemudian keluar dari tujuan makosid, ya, dari ayat itu sendiri, agama itu sendiri, Islam yang rahmatan lil alamin itu sendiri. Nah, kalau berbicara penderita HIV/AIDS, ya tadi saya sambung tadi ya, bagaimana agar kita stigma itu tidak ada diskriminasi, ya, maka apa namanya, kita harus ingat bahwa kita ada yang namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah manusia. Jadi ada kita persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama warga negara. Kalau tidak ada dua-duanya, kita persaudaraan dalam
kemanusiaan. Dan yang terakhir kita persaudaraan sesama makhluk Tuhan. Bahkan sampai makhluk Tuhan apapun itu, hewan, tumbuhan, tanaman, lautan, dan seterusnya alam ini, ya itu adalah sahabat kita. Itu adalah, ya itu milik kita. Kita hidup di bumi ini ya, kalian jangan eksploitasi gitu maksudnya. Kalau Anda melakukan eksploitasi alam, itu dampaknya kepada anak cucu kita, gitu ya. Mungkin tidak langsung kepada kita, tapi kepada anak cucu kita, kepada manusia itu sendiri. Maka kita bisa menjaga itu. Menjaga bagaimana hubungan antar manusia, antar warga negara, antar umat Islam, dan antar sesama makhluk hidup seluruh yang ada di alam semesta. Muncullah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, itu terakhir dari saya.